kembali lagi dengan Paringo dengan materi film Moluska. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan bertubuh lunak yang mungkin saja kamu sudah pernah melihatnya ataupun belum. Ciri-ciri dari film Moluska. Yang pertama, tubuhnya lunak yang bercangkang. Yang cangkangnya itu tersusun dari zat kapur dan ada juga yang tidak memiliki cangkang. Kedua, bersifat triploblastic-celomata, artinya dia sudah memiliki rongga tubuh. Ketiga, memiliki lapisan mantel yang berfungsi untuk memproduksi senyawa kalsium karbonat tadi atau zat kapur tersebut. Yang keempat, sudah memiliki sistem pernapasan, syaraf, ekskresi, otot, dan reproduksi. Lanjut dengan klasifikasinya. Moluska itu terdiri dari 5 kelas. Yang pertama Amphiniura, Gastropoda, Scapopoda, Pelecypoda, dan yang terakhir Cephalopoda. Kita akan membahas satu persatu dari kelima kelas tersebut. Yang pertama Amphiniura. Amphiniura memiliki habitat di laut, bergerak dengan kaki perut, Dan yang ketiga, bagian dorsal yang ditutupi cangkang yang terdiri dari 8 keping. Nah, perhatikan gambar di samping, dia tersusun rapi. Yang keempat, alat kelaminnya terpisah, artinya dia bersifat dioecious. Nah, contohnya Kiton. Yang kedua, Gastropoda. Umumnya memiliki cangkang kecuali siput telanjang, bergerak dengan kaki perut yang dibantu oleh lendir. Yang ketiga, hermafrodit, yaitu memiliki 2 alat kelamin tetapi tidak mampu membawa dirinya sendiri. Bernapas dengan lapisan mantel yang berfungsi sebagai paru-paru. Yang kelima, memiliki 2 pasang tentakel, yang panjang sebagai reseptor cahaya dan yang pendek sebagai reseptor bau. Contohnya adalah siput. Kelas yang ketiga, Scapopoda. Cangkangnya berbentuk silinder, kedua ujungnya terbuka. Kedua, habitatnya di laut, biasanya terpendam di dalam pasir. Yang ketiga, panjang tubuhnya biasanya 2,5 sampai 5 cm, tapi bisa lebih panjang dari situ, bisa sampai 25 cm. Contohnya siput, gading gajah, karena bentuknya seperti gading gajah. Kelas yang keempat, Pelecypoda. Memiliki sepasang cangkang yang dihubungkan bagian seperti engsel. Habitatnya di air tawar dan air laut. Cangkang terdiri atas 3 lapisan, yaitu periostracum lapisan luar, prismatic lapisan tengah, dan nacreas lapisan dalam. Nah, lapisan dalam ini disebut juga sebagai lapisan mutiara. Contohnya seperti kerang mutiara, kerang remis, dan kerang tiram. Nah, jadi kelompok kerang lah Pelecypoda ini. Kelas yang terakhir, Cephalopoda. Memiliki ciri-ciri kakinya berada di kepala atau tentakelnya ya. Cephal itu kepala, poda itu kaki. Jadi tentakelnya ada di kepala. Umumnya tidak bercangkang kecuali Nautilus, memiliki sepasang mata besar, memiliki kantong tinta yang berfungsi sebagai pertahanan diri, dan yang terakhir bersifat dioecious atau berumah 2. Contohnya ada gurita yang bertentakel 8, cumi-cumi bertentakel 10, ada juga sotong dan juga Nautilus.